Bab 626. Hanya membantai hukum surga. Di arena panggung pertandingan, Mileye masih berlatih melawan 3 manusia mekanik. Harus dikatakan bahwa latihan melawan ketiga manusia mekanik ini sangat bermanfaat. Dan setelah latihan berpasangan setiap kali, dia akan duduk dan bermeditasi. Pencerahan. Pada saat ini, Mileye sangat memahami pentingnya kata pencerahan, terutama sebagai seorang kultivator pedang. Dengan cara ini, dia berlatih di panggung pertandingan ini selama setengah bulan. Dalam 2 minggu terakhir, dia sangat meningkat dalam semua aspek. Terutama dalam hal kekuatan dan kecepatan. Sekarang dia tidak membutuhkan kekuatan jiwa dan naga, kecepatan dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi setelah dia menggunakan hati sebagai pedang. Gunakan pedangmu sebagai hatimu. Dan sabta itu akan datang sesekali, dan setiap kali dia datang, manusia mekaniknya akan menjadi lebih kuat. Pada hari ini, Mileye, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melirik, lalu pergi. Di luar kota Ordo, Mileye datang ke hutan lebat, dan di hutan lebat, dia melihat seorang kenalan. Lydia Tang. Melihat Lydia Tang, Mileye sedikit terkejut. "Nona Tang." Lydia Tang mengangguk, "Bicaralah di tempat lain." Setelah selesai berbicara, dia membawa Mileye pergi. Setelah beberapa saat, Mileye dan Lydia Tang datang ke kedalaman hutan. Di tengah perjalanan, Lydia Tang tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sudah berlindung di kerajaan dewa?" Mileye tersenyum, "Tidak." Lydia Tang menoleh untuk melihat Mileye, dan Mileye terkekeh, "Nona Lydia Tang datang kepadaku, seharusnya ada perlu." Lydia Tang terdiam. Mileye berbisik, "Nona Lydia Tang, aku menemukan sesuatu, apakah kamu tahu apa itu?" Lydia Tang menggelengkan kepalanya. Mileye berkata, "Awalnya aku melawan kerajaan dewa dengan kalian, tapi sayangnya, pihak kita tidak pernah bersatu. Terutama Star-Lord, yang ingin aku mati berulang kali, dan kecuali Master Seni Bela Diri Nanpai, tidak satu berdiri di pihak aku. Aku pikir, Raja Siluman juga ingin aku mati, Arsin Chu juga ingin aku mati, termasuk Patriark Ketua Klan Tang kamu, Richard Tang, mungkin juga berpikir begitu." "Benar." Lydia Tang terdiam. Mileye berkata lagi, "Melawan klan dewa. Sebenarnya kalian tidak pernah memikirkan demi umat dunia ini, kalian hanya memikirkan kepentingan kalian sendiri." Mengatakan itu, Mileye melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Kemampuanku terbatas dan aku tidak bisa menjadi penyelamat dunia. Selama teman-temanku dan kota Shenwu aman dan sehat, tidak apa-apa." Lydia Tang memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Setelah kerajaan dewa mengambil alih wilayah dari kalian, mereka tidak membantai kalian. Tapi aku dapat menjamin bahwa jika kalian memasuki kerajaan dewa pasti akan hancur. Apakah kamu percaya itu?" Mendengar itu, Lydia Tang menghela napas pelan. Karena dia tahu apa yang dikatakan Mileye itu benar. Jika beberapa dari mereka memasuki kerajaan dewa akan hancur. Sedangkan kerajaan dewa setelah memasuki 3 dunia tandus, tidak merampok, ini yang tidak dia duga. Tidak hanya itu, kebijakan yang diterapkan oleh kerajaan dewa di beberapa tempat juga sangat baik, dan sekarang dengan tekanan kerajaan dewa, lebih sedikit terjadi perkelahian lokal. Tentu saja, aliansi Ordo, keluarga Tang dan klan siluman pasti menderita kerugian besar. Semuanya hilang. Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Tang, untuk apa kamu datang mencariku?" Lydia Tang melirik Mileye, "Aku tidak bisa datang mencarimu jika aku tidak ada perlu." Mileye tersenyum dan berkata,
tentu saja tidak, aku juga sangat senang melihat Lydia Tang. Lydia Tang memandang Mileye, apa yang membuatmu senang? Mileye menyeringai, pasti senang dengan bertemu wanita cantik. Lydia Tang menggelengkan kepalanya, Mileye, jika kamu tidak tertarik pada seorang wanita, jangan bermesraan dengannya. Mileye. Pada saat ini, Lydia Tang tiba-tiba berkata dengan serius, aku datang kepada kamu ketika aku mendapat kabar bahwa kamu bersama gadis kecil itu. Katakan, apa yang kamu lakukan dengannya? Mileye berkata dengan nada berat, aku berjanji untuk membantunya melakukan satu hal. Lydia Tang bertanya, itu sebabnya dia tidak menyusahkan kota Shenwu. Mileye mengangguk. Lydia Tang terdiam. Mileye memandang Lydia Tang, ada apa? Lydia Tang menggelengkan kepalanya, kamu harus meninggalkannya. Mileye sedikit bingung, kenapa? Lydia Tang berkata dengan nada berat, sesuatu yang besar bisa terjadi pada kerajaan dewa baru-baru ini. Mileye bertanya, apa itu? Lydia Tang terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, jika Nona Lydia Tang tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksa. Lydia Tang melirik Mileye, aku tidak tahu secara spesifik, aku hanya tahu bahwa aliansi Ordo, keluarga Tang dan klan siluman, siap untuk melakukan serangan balik kapan saja. Mileye sedikit mengernyit, serangan balik. Lydia Tang mengangguk. Mileye bertanya, serangan balik apa? Lydia Tang berkata pelan, aku juga tidak tahu, tapi karena mereka berani memilih untuk melakukan serangan balik, mereka pasti memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu, kerajaan dewa ini mungkin ada perubahan di masa depan. Jadi, sebaiknya tinggalkan dia. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye berkata dengan cepat, Nona Lydia Tang. Lydia Tang menoleh untuk melihat Mileye. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku kapan saja. Lydia Tang melirik Mileye, jaga dirimu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Mileye terdiam lama, dan akhirnya dia berbalik dan pergi. Setelah kembali ke kota Ordo, dia menemukan bahwa Sabta berada di panggung pertandingan. Sabta berkata, apakah dia nona pertama dari keluarga Tang? Wajah Mileye muram, dia ketahuan. Aku tidak akan menyakitinya, kata Sabta. Mileye melirik Sabta, Nona Sabta, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk kamu? Sabta berkata, kamu akan tahu sebentar lagi. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, Nona Sabta, kamu tahu, aku orang yang penakut, aku tidak bisa ditakuti. Sabta memandang Mileye, kamu bisa menyesalinya. Menyesali. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia ingin menyesalinya, tapi dia masih punya prinsip. Karena dia berjanji pada orang lain, dia pasti akan melakukannya. Tentu saja, jika itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsipnya, dia tidak akan melakukannya. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, Sabta berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun untuk membunuh orang. Mendengar itu, Mileye lega. Selama itu bukan pembunuhan, seharusnya bukan masalah besar. Sabta berkata, ikutlah denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti. Dalam perjalanan, Sabta tiba-tiba bertanya, bagaimana latihanmu? Mileye berkata, maju pesat. Harus mengatakan bahwa dengan 3 pendamping berlatih, basis kultivasi dan teknik pedangnya benar-benar maju dengan pesat. Termasuk teknik terbang dengan pedang. Dan yang paling dia inginkan sekarang adalah melawan Sabta ini lagi. Mendengar kata-kata Mileye, Sabta sedikit mengangguk, bagus. Setelah dia selesai berbicara,
dia membawa Mileye ke halaman, di mana dia melihat Leo Xiang dan yang lainnya lagi. Kali ini, ada 4 orang misterius lagi yang mengenakan topi bambu dan pakaian hitam. Melihat keempat orang misterius ini, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi serius. Bahaya. Ini adalah perasaan pertamanya ketika dia melihat keempatnya. Berapa banyak master yang dimiliki kerajaan dewa ini? Sabta melirik beberapa orang, lalu berkata, "Di mana Belatinus Zen?" Leo Xiang membungkuk sedikit, "Akan segera tiba." Sabta mengangguk, "Apakah kalian semua siap?" Leo Xiang berkata, "Semuanya sudah siap, hanya tunggu 2 orang." Pada saat ini, seorang wanita masuk. Orang yang datang adalah Heni Nangong. Heni Nangong melirik Mileye, lalu menghampiri Sabta dan sedikit membungkuk, "Yang mulia, semuanya sudah siap." Sabta sedikit mengangguk. Lalu dia menatap Mileye, dia juga berpartisipasi dalam tindakan kita kali ini. Leo Xiang dan yang lainnya melirik Mileye dan tidak berbicara. Sabta menatap Mileye, dan Mileye berkata dengan nada berat, "Nona Sabta, apa yang akan kamu lakukan? Lagi pula, kamu harus memberi aku persiapan mental." Dia semakin panik sekarang. Sabta menatap Mileye, "Bukan apa-apa, ini hanya bantai hukum surga." Bantai hukum surga. Mileye tercengang, Bantai hukum surga." Sabta mengangguk. Mileye berkata dengan heran, "Bukankah kamu mengatakan tidak membunuh orang?" Sabta tampak tenang, "Hukum surga bukan manusia." Mileye, aku bersambung.